Teman-teman, jumpa lagi kita di Stroopers Class. Setiap panitia ingin acara yang mereka selenggarakan itu berakhir dengan baik, berakhir dengan sukses. Penontonnya banyak, pesertanya memenuhi target, sponsornya banyak, media partner yang meliput acara juga banyak, dan akhirnya publisitasnya bagus, dan tentunya tujuan dari acara itu diselenggarakan bisa tercapai dan bermanfaat buat orang banyak. Namun yang pasti, setiap panitia juga tidak ingin acara mereka rugi, alias lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya acara yang ingin kita selenggarakan berakhir dengan baik dan tentu saja jangan sampai rugi? Nah, saya coba akan berbagi di Stroopers Class kali ini. Oke teman-teman, tadi kan saya sudah singgung di awal bahwa setiap panitia ingin agar acara yang mereka selenggarakan itu jangan sampai rugi, alias lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Nah, kerugian penyelenggaraan sebuah acara itu sebenarnya bisa dicegah atau bisa diantisipasi. Nah, oleh karena itulah coba saya akan bagikan di sini langkah-langkah bagaimana seharusnya panitia mempersiapkan diri lebih awal dalam mengantisipasi dan mencegah supaya acara yang mereka selenggarakan jangan sampai rugi. Sekali lagi teman-teman, pastinya nggak ada panitia yang ingin acaranya rugi. Kalau acara sudah sampai rugi, gimana sih biasanya panitia itu mencari jalan keluar atau solusi? Bisa mungkin hutang ke salah satu orang tua, atau juga saya pernah juga mungkin mengalami patungan seluruh panitia buat menutup kerugiannya, atau juga mungkin saya pernah mendengar cerita harus sampai menggadaikan aset pribadi. Jadi misalnya mobil, motor milik salah satu panitia harus digadaikan supaya mendapatkan pinjaman demi menutup hutang-hutang akibat dari penyelenggaraan sebuah acara. Kalau kayak gitu teman-teman, udah capek tenaga, capek waktu, capek pikiran, dan mungkin juga nilai kita terganggu karena kita juga sibuk jadi panitia. Masa iya harus patungan lagi buat menutup kerugian, bahkan sampai harus menggadaikan tadi motor atau mobil. Tentunya kita sebagai panitia acara nggak pengen ini semua terjadi pada acara yang ingin kita selenggarakan. Nah, sebenarnya ada sebuah solusi untuk mencegah kerugian sebuah acara. Dan sekali lagi, kerugian sebuah acara itu bisa diantisipasi dan semuanya bisa dicegah. Tinggal panitia memang harus lebih mempersiapkan diri dalam merancang semuanya sehingga jangan sampai kejadian kalau nanti acara kita itu rugi. Nah, garis bawahi, saya sering dan dari tadi udah bilang berulang-ulang mencegah ya teman-teman, preventif, karena saya masih sangat percaya bahwa mencegah itu lebih baik daripada menanggulangi. Preventif itu lebih baik daripada kuratif. Daripada udah kejadian dan harus menanggulangi, itu akan lebih sangat menyusahkan. Jadi lebih baik kalau masih bisa untuk mencegah, lakukanlah pencegahan dan lakukanlah antisipasi sejak awal sehingga semuanya dapat terpersiapkan lebih baik lagi ketika kita menyelenggarakan sebuah acara agar jangan sampai rugi. Apa solusi yang bisa dilakukan oleh panitia sebagai langkah preventif atau pencegahan supaya acara kalian jangan sampai rugi? Jawabannya adalah untuk mencegah dan mengantisipasi kerugian penyelenggaraan sebuah acara dengan membuat anggaran acara yang sehat dan ideal. Dua kata kunci ya teman-teman, anggaran yang sehat dan ideal. Bukan cuma dibuat, bukan cuma ditulis di atas kertas, tetapi dilaksanakan dengan penuh komitmen dan konsisten oleh seluruh panitia terkait di dalamnya. Nah, saya percaya bahwa anggaran yang sehat dan anggaran yang ideal adalah kunci untuk mencegah kerugian penyelenggaraan sebuah acara. Apa itu anggaran yang sehat dan ideal, dan bagaimana membuat dan melaksanakan anggaran yang sehat dan ideal sebagai bentuk langkah antisipasi dan pencegahan kerugian penyelenggaraan sebuah acara? Di sini akan saya bagikan 3 langkah yang bisa teman-teman panitia lakukan untuk bagaimana bisa membuat anggaran yang sehat dan ideal. Kita akan fokus di Stroopers Class kali ini adalah satu langkah yang menjadi langkah pertama yang teman-teman bisa langsung mulai pikirkan, bisa langsung mulai diskusikan bersama teman-teman panitia lain sebagai langkah pertama untuk mencegah acara kalian jangan sampai rugi. Langkahnya untuk membuat anggaran yang sehat dan ideal, langkah pertama bisa dimulai dengan kalian sebelum kalian ingin menyelenggarakan sebuah acara, kalian harus betul-betul pastikan bahwa kalian sudah memiliki 15% atau 20% dari modal keseluruhan anggaran acara kalian. Sekali lagi saya ulang, kalian sudah harus memiliki setidaknya 15% sampai 20% dari total keseluruhan anggaran pengeluaran acara kalian. Nah,
Kalian coba cek sekarang, ketika kalian ingin membuat sebuah acara A misalnya dengan total anggaran berapa puluh juta mungkin atau berapa ratus juta, kalian sudah punya belum 15% atau sampai setidaknya 20%, kalian harus pegang uangnya untuk bisa menyelenggarakan acara sesuai yang kalian rencanakan di dalam proposal. Kita ambil contoh dan sebuah simulasi ya teman-teman. Misalnya, total anggaran pengeluaran acara yang ingin kalian laksanakan misalnya 100 juta rupiah. Berarti modal awal yang harus kalian miliki saat ini sebelum acara kalian terselenggara itu setidaknya 20 juta rupiah atau 20% dari 100 juta. Kalian harus benar-benar memastikan ini supaya tujuan dari anggaran yang sehat dan ideal yang tadi saya sudah bilang di awal itu bisa tercapai. Jadi jangan memaksakan diri ketika kalian udah punya sebuah konsep acara dan acaranya besar tapi kalian belum punya modal sekitar 15-20% tadi, jangan memaksakan diri. Setidaknya kalian harus merasionalisasi plan atau perencanaan anggaran kalian lebih disesuaikan dengan modal ataupun juga biaya pendapatan awal yang kalian saat ini miliki ya teman-teman. Pertanyaan yang sering muncul ke saya, Kak, gimana kalau modal awal yang kami pegang tidak sampai 20 juta? Kami hanya pegang modal awal saat ini itu 10 juta. Kalau misalnya tadi ya, seperti yang ilustrasi di slide sebelumnya, kalau anggaran acara yang ingin kita selenggarakan misalnya 100 juta. Tapi saat ini kalian cuma punya 10 juta rupiah. Terus gimana dong? Nah, jawaban yang bijaksananya yang akan saya berikan adalah lakukan rasionalisasi anggaran acara kalian. Dari yang tadinya 100 juta, kalian harus bisa rasionalisasi. Setidaknya lebih realistis, lebih mawas diri dan bijaksana. Sehingga kalau kalian memaksakan diri, ketika modal awal kalian hanya 10 juta, tapi kalian memaksakan untuk melaksanakan acara dengan anggaran 100 juta, saya bisa pastikan itu sangat tidak aman dan sangat tidak sehat buat nantinya. Sehingga tadi besar sekali potensi kerugian yang bisa nanti kalian hasilkan ketika acara ini selesai. Jadi tolong hati-hati dan lebih bijaksana lagi. Jadi teman-teman, kalau misalnya tadi modal kalian hanya 10 juta rupiah, lakukanlah rasionalisasi anggaran acara kalian menjadi 50 juta rupiah. Karena tadi modal kalian cuma 10 juta. Jadi kalian harus betul-betul cut atau rasionalisasikan budget kalian yang tadinya anggaran konsep kalian 100 juta harus bisa kalian rasionalisasikan menjadi 50 juta rupiah. Karena sekali lagi modal ke awal kalian hanya 10 juta. Modal awal untuk menyelenggarakan sebuah acara itu kan biasa bisa didapatkan dari beberapa sumber ya, seperti hasil keuntungan acara di tahun sebelumnya, atau uang kas panitia, atau uang kas organisasi, atau juga bisa kalian kumpulkan melalui fundraising atau berdana usaha, atau juga dari donasi. Jadi lakukan hal-hal ini gitu dalam mengumpulkan modal awal. Nah, dari modal awal yang sudah terkumpul, nah dari situlah baru kalian membuat anggaran acara yang ingin kalian selenggarakan. Jadi jangan teman-teman balik ya. Jadi saya lebih sarankan modalnya dulu dikumpulin, baru buat anggaran acaranya. Sehingga antara modal awal dengan anggaran acara itu sehat. Jadi jangan kalian buat anggarannya dulu, baru cari modal. Itu kebalik teman-teman, sama kayak kita melakukan wirausaha atau belajar berusaha. Jadi yang pasti kita kumpulin dulu modalnya, baru kita realisasikan usaha yang ingin kita lakukan. Sama aja, kumpulin modalnya dulu dari langkah-langkah ini. Tadi ya misalnya hasil keuntungan tahun sebelumnya, uang kas panitia, fundraising, donasi, barulah kalian bisa menyusun konsep dan anggaran acara yang ingin kalian selenggarakan. Karena saya yakin kalau ini step-stepnya dan alur prosesnya benar, pasti hasilnya juga akan benar dan hasilnya juga akan sehat dan acara kalian nggak mungkin sampai rugi atau setidaknya bisa dicegah untuk terjadinya kerugian. Dari sini teman-teman, apa yang bisa kita ambil sebagai pembelajaran? Membuat dan melaksanakan anggaran yang sehat dan ideal itu pasti semua panitia bisa melakukannya. Tinggal mau atau tidaknya. Sama kayak kita ingin misalnya memiliki badan dan tubuh yang sehat. Tinggal kan kita mau atau tidak. Pasti bisa semua orang dengan badan atau tubuh yang sehat, tinggal mau atau tidaknya. Misalnya dengan pola makan yang teratur, tidur yang cukup, berolahraga, itu kan kemauan. Ya kan, willingness atau keinginan kita melakukan itu. Sama aja kayak anggaran acara. Butuh betul-betul kemauan dan kesiapan panitia untuk melakukan dan melaksanakannya. Pasti bisa. Nggak ada kata nggak bisa, tinggal mau atau tidaknya. Saya cuma mau bilang sebagai penutup dari Surplusclass kali ini bahwa tantangan terbesar yang dimiliki oleh setiap panitia dalam membuat dan melaksanakan anggaran yang sehat dan ideal adalah dua.
yaitu pertama egoisme dan kedua hawa nafsu. Karena sering banget panitia terjebak pada dua hal ini. Mereka terlalu dikendalikan egoismenya dan terlalu dikendalikan oleh hawa nafsunya, ingin membuat acara yang wow, acara yang mewah, acara yang menjadi pusat perhatian, pengen terkenal, tapi nggak sadar dengan modal awal yang mereka miliki. Jadi mereka justru dikendalikan oleh egoisme dan hawa nafsunya mereka sendiri. Jadi kalau kalian ingin membuat dan melaksanakan anggaran yang sehat, kalian harus bisa mengatasi dua tantangan terbesar ini, yaitu egoisme dan hawa nafsu. Mungkin demikian teman-teman, di Surpluses kali ini masih ada beberapa langkah lagi untuk membuat anggaran yang sehat dan ideal. Saya akan bahas di kesempatan selanjutnya dan di Surpluses selanjutnya. Kalaupun ada teman-teman ide, ataupun ada masukan, ataupun ada pertanyaan terkait acara ataupun organisasi yang kalian rencanakan ke depan dan mengalami kesulitan, silahkan tuliskan komen di kolom komentar kalian dan mungkin saya akan bahas di Surplus kelas berikutnya.